TD Maxx Broker, we're the ones you can trust, yeah, we're the real deal. TD Maxx Broker, your trading dreams will fill. No need to search, cause we're the ones to choose. TD Maxx. Bagaimana seorang trader forex bisa cuan gila-gilaan di saat kondisi ekonomi, politik, geopolitik secara domestik ataupun global saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan bisa dikatakan cukup chaos ya, cukup kacau. Tapi bagaimana seorang trader forex malah bisa cuan gila-gilaan? Nah, jelas ini bukan karena hoki sebetulnya. Ada beberapa hal yang kalau kita paham akan hal ini, sebetulnya kondisi saat ini, walaupun secara kondisi ekonomi, geopolitik, politik, dan yang lainnya itu saat ini tidak baik-baik saja, tapi itu sebetulnya bisa sangat dimanfaatkan di market forex untuk kita bisa dapat cuan yang fantastis. Saya yakin banyak dari teman-teman yang saat ini sudah cukup paham ya, harga emas saat ini tuh berada di level yang luar biasa tinggi. Dan bisa dikatakan ini adalah all time high ever. Ini adalah harga tertinggi yang memang sebelumnya belum pernah dicapai oleh harga emas. Baik itu harga emas secara fisik ataupun emas instrumen di mata uang seperti di market forex atau XAUUSD. Nah, kondisi harga emas saat ini setinggi ini dengan kenaikan yang cukup signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Ini sebetulnya kalau kita paham dan kita bisa memprediksi bahwa ini harga akan naik sekencang ini sebetulnya bisa menjadi peluang untuk kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar, bahkan jauh lebih besar dibandingkan dengan biasanya. Faktanya, mungkin teman-teman tahu saat ini banyak sekali beberapa dari teman-teman kita yang baik itu pedagang emas konvensional secara fisik ataupun trader emas di market forex yang membeli emas in a rush, yang membeli emas bukan karena panik buying ya, tapi karena memang kondisinya dan mereka tahu bahwa harga emas ini akan terus melambung tinggi. Nah, cuman harus kita pahami, untuk membeli emas di harga terbaik atau biasa dikatakan dengan best price, itu butuh ilmu dan butuh yang namanya analisa, baik itu analisa secara teknikal ataupun secara fundamental. Nah, saat ini mungkin kita akan bahas bagaimana cara membaca kondisi makroekonomi untuk kita bisa memprediksi harga-harga di market forex. Jadi materi atau tema untuk hari ini adalah membaca makroekonomi untuk memprediksi pergerakan harga, dan lebih spesifiknya lagi adalah pergerakan harga emas. Ketika kita berbicara harga emas atau harga XAUUSD, lebih spesifiknya lagi di harga di market forex adalah sesimpel kita sebenarnya cukup bisa atau cukup butuh untuk memprediksi harga emas 1 jam kemudian, 1 hari kemudian, 1 minggu kemudian, 1 bulan kemudian, atau bahkan 1 tahun kemudian, harga emas itu akan naik atau akan turun. Nah, untuk bisa memprediksi itu, ada 2 hal yang bisa kita lakukan, yaitu menganalisa harga secara teknikal, atau melihat dari grafik harga, dan menganalisa harga secara fundamental. Karena harus selalu kita pahami bahwa fundamental menjawab atau menjelaskan bagaimana harga itu bergerak. Apakah bergerak dalam kondisi yang agresif, kencang, pelan, sideways, atau bahkan harganya naik, atau harganya turun dengan pola-pola yang terbentuk, pola-pola tertentu yang terbentuk, atau pola-pola yang membentuk apapun itu adalah teknikal. Jadi teknikal yang akan menjawab bagaimana harga itu bergerak, kencang, pelan, atau misalkan naik atau turun. Sedangkan yang akan menjawab kenapa harga itu naik, kenapa harga itu turun, itu adalah data fundamental. Dan kedua hal itu harus kita perhatikan. Nah, di sini kita akan membahas spesifiknya itu adalah terkait dengan analisa fundamental. Dan lebih tepatnya lagi, lebih spesifiknya lagi adalah membaca kebijakan moneter, dampaknya seperti apa, dan apa yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan impact dari kebijakan moneter itu. Yang pertama kita harus pahami dulu secara keseluruhannya, analisa fundamental itu ada beberapa pilar penting, yaitu kebijakan moneter, inflasi, suku bunga, geopolitik, dan perkembangan terkait dengan kondisi makroekonominya atau pertumbuhan ekonomi di negara yang ingin kita baca untuk pertumbuhan ekonominya. Let's say kita berkata di sini adalah emas. Artinya kita harus memprediksi harga emas ini akan naik atau akan turun ke depannya. Maka yang harus kita baca dan hubungannya dengan kebijakan moneter yang saat ini mungkin lagi banyak diperbincangkan adalah dampaknya seperti apa dan apakah itu akan membuat harga emas naik atau turun. Oke, jadi yang pertama harus kita pahami, kita lebih spesifik di sini membicarakan terkait dengan kebijakan moneter.
Dan semua orang saat ini tahu, seluruh dunia saat ini sedang memperhatikan kebijakan moneter atau kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Amerika, oleh The Fed, dan khususnya oleh Donald Trump, yaitu terkait dengan kebijakan tarif impor yang saat ini luar biasa, sudah mencapai 245% untuk kebijakan tarif resiprokalnya dari Donald Trump ini. Yang mana Donald Trump menyebutnya ini dengan Liberation Day. Dan tentu kebijakan yang dilakukan oleh Donald Trump ini sangat mempengaruhi harga dolar Amerika dan secara tidak langsung juga mempengaruhi harga dolar emas. Kita melihat secara sederhana, jika terjadi yang namanya ketidakpastian, kekhawatiran, maka harga emas akan cenderung naik. Kenapa seperti itu? Karena emas itu adalah aset safe haven. Jadi ketika terjadi ketidakpastian, terjadi kekhawatiran, bahkan kita bisa lihat data secara angka di sebuah website, misalkan kita melihat ada yang namanya World Uncertainty Index, tingkat kekhawatiran atau tingkat ketidakpastian saat ini mencapai level yang hampir sama ketika masa-masa COVID awal. Dan itu menunjukkan bahwa saat ini kebijakan yang dilakukan Donald Trump menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan ketidakpastian, menimbulkan banyak hal yang atau sentimen negatif terhadap dolar Amerika. Nah, ketika itu terjadi, maka banyak yang akan melakukan diversifikasi. Makanya kalau kita lihat volume di emas itu lebih tinggi, lalu tren emas itu demand-nya masih tinggi, emas itu naik, dan itu belum berarti akan berhenti di level sekarang. Jadi kalau kita lihat, kebijakan yang dilakukan Donald Trump, khususnya adalah kebijakan terkait dengan tarif impor ini, sangat mempengaruhi harga dolar Amerika dan harga emas. Karena banyak yang melakukan diversifikasi aset ke emas. Contoh kalau misalkan kita, atau mungkin Bapak Ibu adalah seorang investor, yang akan melakukan investasi, yang akan menyimpan uangnya di Bank Sentral Amerika, yang akan membeli obligasinya, yang akan melakukan segala macam investasinya di Amerika, melihat Donald Trump melakukan kebijakan-kebijakan yang cukup agresif seperti itu, maka kita sebagai investor pasti akan ragu, akan takut, akan khawatir. Oleh karena itu, kita akan mencari aset alternatif yang lain yang dianggap lebih safe, yang mana kalau kita dikatakan di sini adalah lebih safe haven, lebih aman. Ya jelas, aset itu adalah emas. Jadi karena kebijakan Donald Trump yang tadi membuat kekhawatiran, karena kebijakan terlalu agresif, karena kebijakan itu tidak dianggap tidak bisa memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Amerika, maka orang-orang lebih memilih emas dibandingkan dengan dolar Amerika saat ini. Dan itulah yang membuat harga emas XAUUSD saat ini mencapai level kurang lebih 3.200 sekian. Sampai dengan video ini dibuat. Dan itu adalah hal yang menarik. Tapi ada satu pertanyaan yang muncul. Mungkin bisa dikatakan, oke, kalau saya baru tahu informasi ini mungkin bisa dikatakan telat. Tapi telat bukan berarti tidak bisa memanfaatkan peluang ini. Betul, harga emas memang saat ini sudah tinggi. Why-nya atau kenapanya itu adalah dampak dari kebijakan Donald Trump yang cukup agresif yang ternyata malah memberikan sentimen negatif. Maka emas saat ini menjadi pilihan yang lebih menarik oleh atau untuk para investor. Nah, pertanyaan yang muncul adalah harga emas kan udah tinggi. Apakah saya masih bisa memanfaatkan peluang ini? Apakah saya bisa masih riding the wave? Apakah saya masih bisa mengikuti arah dari pergerakan harga emas ini? Karena harga emas saat ini udah tinggi. Oke, untuk menjawab pertanyaan, apakah harga emas saat ini masih bisa naik lagi? Sesimpel gini. Mungkin Bapak Ibu lihat ada beberapa barang atau kebutuhan primer atau kebutuhan utama yang sifatnya itu tidak bisa digantikan. Contoh adalah bahan bakar minyak. Kalau kita lihat di pengisian bahan bakar, mungkin di tempat di Indonesia itu ada yang namanya Pertamina atau SPBU. Semahal apapun BBM itu dinaikkan, maka kemungkinannya tetap antrian akan tetap panjang. Kenapa? Karena barang itu, produk itu dibutuhkan. Dan itu yang menyebabkan demand atau permintaan untuk sebuah aset akan terus tinggi selama aset itu dianggap masih safe haven atau masih sangat dibutuhkan. Mau harganya udah semahal apapun, maka kalau misalnya masih dibutuhkan akan naik lagi. Begitupun emas. Kalau kita lihat, emas saat ini memang sudah cukup tinggi harganya. Tapi selain dengan emas, untuk saat ini, kalau Bapak Ibu adalah seorang investor, apakah Bapak Ibu melihat aset lain yang lebih safe haven dibandingkan dengan emas? Jawabannya adalah kemungkinan tidak. Kemungkinan saat ini adalah memang emas saat ini adalah aset satu-satunya aset yang dianggap safe haven yang paling aman untuk menjadi aset instrumen investasi. Dan itu menjawab
Apakah saat ini harga masih bisa naik lagi walaupun harganya udah tinggi? Apakah kita masih bisa riding the wave atau ngikutin arah trennya atau tidak? Jadi jawabannya adalah kalau kita melihat by data saat ini, kalau kita lihat untuk Amerika, pertumbuhan ekonominya belum bisa dikatakan cukup bagus. Dari makroekonominya pun kalau kita lihat ini juga nggak bagus. Lihat dari mulai dari GDP-nya, lihat dari inflasinya, lihat dari tingkat tenaga kerjanya, non-farm payroll-nya, lihat dari CPI, PPI, PMI. Mungkin ada beberapa data yang cukup bagus, tapi dominan masih data-data yang negatif. Kalau kita ambil kesimpulannya, pertumbuhan ekonomi di Amerika saat ini belum bisa dikatakan udah cukup bagus. Bahkan internalnya pun di Amerika saat ini mulai agak retak. Contoh Elon Musk sekarang udah mulai agak renggang. Ada beberapa kasus yang terjadi belakangan ini. Lalu kalau kita lihat antara Donald Trump dengan Powell atau dengan The Fed, itu sekarang terlihat mulai tidak benar-benar sejalan. Ada perbedaan ideologi atau ada perbedaan cara mereka treat kebijakan-kebijakannya atau cara mereka memperlakukan atau membuat kebijakan-kebijakannya, itu yang membuat kekhawatiran akan bertambah. Dan kalau kita lihat lagi, Amerika sekarang saat ini masih cukup disibukkan juga dengan ikut masuk dalam konflik-konflik di luar Amerika. Salah satunya adalah Amerika masih aktif membantu konflik Rusia-Ukraine atau masuk di konflik Rusia-Ukraine. Amerika juga masih aktif untuk konflik-konflik di Timur Tengah, dan itu akan menambah sentimen negatif. Jadi pertama, pertumbuhan ekonomi di Amerika itu belum cukup menjanjikan. Lalu yang kedua, Amerika sekarang lagi cukup banyak trouble yang membuat dolar Amerika itu masih bisa melemah lagi. Jadi saat ini kita belum menemukan secara data fundamental, kita belum bisa menemukan ada satu data yang memang bisa dikatakan cukup bagus yang bisa menguatkan dolar Amerika. Oke? Jadi saat ini seharusnya itu sudah cukup menjawab. Harga saat ini emas itu sudah cukup tinggi, tapi apakah bisa naik lagi? Apakah saya masih bisa riding wave? Apakah saya masih bisa ikut cuan? Mungkin kita nggak akan cuan segila teman-teman yang udah tahu ini dari awal tahun 2025 atau dari pertengahan tahun 2024. Seperti apa yang pernah saya share di bulan Oktober tahun 2024 bahwa harga emas akan ke 3.000. Walaupun saat itu mungkin 1 dari 10 orang yang agree atau setuju dan percaya dan mengikuti dan kita trading bareng-bareng. Tapi teman-teman yang sekarang baru menyadari hal ini itu tetap bisa memanfaatkan atau bisa dikatakan bisa riding the wave, bisa ikutin pergerakan harganya, bisa manfaatin ini untuk menjadi peluang atau menjadi cuan. Dengan catatan Bapak Ibu minimal paham apa yang terjadi, update-nya seperti apa untuk bisa memprediksikan harga, untuk bisa manfaatin peluang ini. Jadi jawabannya adalah bisa. Oke, lalu untuk sebagai penutup, mungkin kita lihat prospek emas ke depannya seperti apa. Untuk emas ke depan, kalau pertama kita lihat di kuartal sekarang sampai dengan akhir tahun, untuk pergerakan harga emas itu masih berpotensi untuk mengalami kenaikan. Dilihat dari beberapa data, termasuk ada yang namanya tarif impor atau perang dagang yang saat ini terjadi antara Amerika dan China. Itu menurut saya tidak akan berhenti atau tidak akan selesai dalam waktu yang singkat. Dan ini akan masih terus ngasih bahan bakar untuk emas itu akan terus naik dan masih memberikan sentimen negatif terhadap dolar Amerika dan masih akan membuat harga emas itu masih naik lagi. Oke, itu yang membuat saya melihat atau mempunyai opini bahwa harga emas itu sampai dengan akhir tahun kemungkinan masih akan terus naik. Bahkan kalau kita lihat dari beberapa tahun ke depan, walaupun tidak akan se ekstrim tahun ini, memang ini momentumnya momentum yang singkat, nggak akan selamanya seperti ini ya peluangnya itu. Tapi sampai dengan beberapa tahun ke depan, bahkan kemungkinan sampai dengan 2030, harga emas itu akan terus naik, walaupun dengan koreksinya dia akan koreksi dulu, akan turun dulu, setelah itu naik lagi dan akan terus seperti itu. Karena harga emas itu akan selalu naik. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita lihat emas itu berbeda dengan mata uang fiat yang kita gunakan. Mata uang fiat dari waktu ke waktu dia punya korosi nilai, nilainya akan terus turun. Kenapa? Karena mata uang fiat itu akan terus dicetak sehingga akhirnya menurunkan nilainya. Semakin besar, semakin banyak M2 atau money supply atau uang yang beredar, maka akan semakin kecil nilainya. Inflasi maka semakin tinggi juga. Tapi semakin dari waktu ke waktu, kalau kita lihatnya harga emas itu nilainya tetap terhadap nilai barang dan jasa. Mau dulu, sekarang, atau masa depan, emas akan tetap. Dan kalau kita sandingkan antara mata uang dengan emas, maka jelas emas itu akan lebih mengungguli nilainya secara nilai dibandingkan dengan mata uang fiat. Maka trennya kalau kita lihat di XAUUSD, emas dengan dolar Amerika, maka trennya itu emas itu akan terus naik. Dan kemungkinan untuk semua mata uang, euro, rupiah, apapun itu, emas itu trennya memang akan naik. Jadi kalau kita berbicara untuk short term atau untuk tahun ini, kemungkinan emas memang akan naik dengan cukup agresif. Tapi waspadai yang namanya koreksi. Tapi kalau kita berbicara untuk jangka panjang,
Emas juga masih tetap akan naik, tapi dengan fluktuasi yang kemungkinan akan lebih stabil lagi nanti. Walaupun secara keseluruhan, kalau berbicara tren ya naik gitu. Oke, dan itu mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Nah, buat teman-teman yang masih ragu, saya mau untuk terjun, saya juga mau ikut riding the wave, saya juga mau ikut cuan di market forex, tapi masih bingung, masih nggak tahu caranya gimana. Teman-teman silakan, di Dimex selalu membuka peluang buat teman-teman untuk bisa trading bareng. Ketika teman-teman masuk ke Dimex itu sudah pasti yang kami berikan itu adalah edukasi dan bimbingan. Jadi ketika teman-teman trading itu bareng dengan kami, maka tradingnya nggak akan sendirian. Oke, dan jangan trading sendirian, karena trading sendirian itu selalu menimbulkan resiko yang tidak perlu. Oke, itu aja mungkin untuk kesempatan kali ini. Dan kalau ada tema-tema yang mau dibahas, silahkan komen di bawah. Dan kalau ada pertanyaan juga yang mau ditanyakan, silahkan juga komen di bawah. Dan jangan lupa juga subscribe, like, and share jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Saya Syam, bye-bye.